Kami semua mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya kasih-Mu itu terus ada di dalam hidup kami. Amin. Dan kami juga yakin dan percaya kasih-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Amin. Dan kami juga sangat yakin dan percaya bahwa oleh karena anugerah-Mu kami boleh kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Kami kuat berjalan di dalam kehidupan yang sulit ini. Yes. Karena kami mendengar Injil kebenaran. Yes. Karena kami percaya ketika Injil diberitakan, Amin. itu akan mendatangkan dampak buat orang sekitar kami. Amin. Yang mendatangkan keselamatan buat setiap orang yang Amin. mendengarnya. Bapak, untuk pagi hari ini bicara atas kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami mau siap mendengar, terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Oke, selamat siang, shalom semuanya. Boleh siapkan, saya ada dengar di YouTube dan saya pikir ini oke, ya. Ini kita dengarkan ya. Putri Aryani, jualah di gereja ada orang pakai hijab ya, nyanyi pujian ya. Bagusnya gereja ini udah mengerti anugerah Tuhan, bahwa Tuhan gak menciptakan agama apapun, ya. Bisa? I have climbed highest mountains. I have run through the fields only to be with you, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bonds and you lose a chance. Carried the cross and my shame, oh my shame. You know I believe that, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking Thank you. Oke. Saudara, kita percaya di dalam kekristenan itu nggak ada yang namanya kebetulan, amin ya. Anda mesti memahami ini, setiap hidup, perjalanan hidup itu atau season kehidupan kita itu ada rencana Tuhan buat kita. Itu sebabnya saya hari ini memberi tema khotbah saya
memahami keadilan Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiran atau benak Anda ketika angka 20 ada di dalam hidup Anda? Tepatnya 2020. Pernah nggak terpikir kejadian 2020 Bapak Ibu? Tiba-tiba mungkin ada yang kawin perak mungkin pada tahun 20, atau ada yang mungkin menikah kembali. Kayak temen gue menikah lagi tahun 20. Gereja-gereja nggak mau berkati karena dia duda. Ya. Terus ada lagi teman saya datang ke saya tahun 20, dia ngelihat saya waktu tahun 20 situasinya gimana, mencekam. Dia lihat saya lagi sendiri, lagi galau. Saudara, galau itu adalah bagian perjalanan hidup kita. Jadi kalau ada gereja yang menutupi jemaatnya untuk tidak galau, dia sedang menjadi Tuhan. Semuanya oke aja. Saudara, ada teman saya datang. Saya tanya, wah lu hebat ya, orang lagi COVID kayak gini, lu beli BMW X1 dia beli. Dia bilang jawabnya cuman gini, lu Ki, gue lagi susah tahu, susah sih beli X1. Tau gak gue maunya X5 katanya. Itulah saya kehidupan 2000, saya gak pernah terpikir tahun 2000 itu ada COVID. Saya baru menempati salon yang baru menikmati, waduh ini salon gua sendiri ini, ya, gede 250 meter, 300 meter, 2 lantai, susah, ya, tamu rame, ya kan, karyawan 13 orang, saudara. Baru menikmati, 3 bulan gak sampai, datang itu si COVID 2000. Saudara, saya harus akui itu adalah masa terberat buat saya. Tiba-tiba harus tutup, menggaji karyawan, itu tanggung bulannya tanggal 20 saya ingat. Tanggal 20 Maret tahun 2020 ya kalau gak salah ya. Saya harus tutup karena ada katanya buka lagi 7 hari kemudian. Saya pikir 7 hari kemudian masih sempat lah ngumpulin uang buat gaji karyawan. Nggak taunya diperpanjang. Dan Anda bisa bayangkan saya yang nggak pernah punya tabungan, ya orang salon tuh ya begini, ya apa adanya. Kayak kita juga jalan berdasarkan iman, bekerja, nggak pernah numpuk segala sesuatu, dan saya nggak punya ambisi seperti orang-orang umumnya. Jadi maklum pada saat itu saya agak bingung 2020. Akhirnya saya ambil tabungan saya yang pas-pas itu, saya gaji karyawan full, saya kasih dia THR karena saya percaya menurut pikiran hikmat saya pada waktu itu akan panjang. Nah saya lakukan bagian saya lunasi, dan puji Tuhan istri saya kagak komplain dan seneng dengan keadaan COVID itu. Nggak tahu dia seneng aja, kenapa? Karena selama ini ternyata saya itu sibuk di luar Pak, malam pelayanan, minggu dari pagi sampai sore, hari biasa ketemu teman-teman semua, ya. Jadi pada saat COVID itu dia rupanya enak ngelihat saya di rumah terus, ngerti nggak? Ya, tapi kan saya pusing, stres, biasanya kerja, ya kan. Nah akhirnya saya pakai waktu saya buat olahraga, jalan-jalan, dan benar, saya sehat secara yang fisik itu, secara darah itu bagus. Tetapi yang ada tiba-tiba saya meloncat, ada kesehatan yang tidak bagus, yaitu lever saya tiba-tiba naik 4 kali lipat. Saudara, itu membuat saya stres berat, Bapak. Ya, lewati hari demi hari, sebulan. Saya nggak tahu rencana Tuhan ke depan. Benar, kita semua nggak ada yang tahu. Bohong kalau ada yang memastikan rencana Anda ke depan. Ya, kita nggak tahu rencana, tapi yang saya tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan saya gitu aja. Saya cuma punya konsep sederhana, hidup saya karena Tuhan, hidup saya karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan buat saya atau janjikan dalam hidup saya ketika berjumpa pengalaman dengan Dia, itu yang saya pegang, saudara. Sehingga saya bisa bersuka cita. Dalam waktu 3 bulan, 2 bulan saya baru melihat tangan Tuhan. Saudara, dalam waktu 2-3 bulan itu tiba-tiba kesibukan saya meningkat. Karyawan gak punya, cuman sendiri. Pada waktu itu gak ada karyawan, saya kerja sendiri, ya.
Ternyata saya cukup sibuk dengan keadaan sendiri. Tamu-tamu itu tiba-tiba mulai banyak datang dan mulai nggak tahan dengan rambut yang gondrong. Suaminya yang pada hari itu dicukuri oleh istrinya, ya somplak-somplak, ya kan? Akhirnya nggak tahan, minta saya guntingin juga. Dan saya baru tahu tangan Tuhan mulai. Dan akhirnya saya bisa mengerti rencana Tuhan itu nggak pernah gagal buat kita semua. Saya bisa menikmati. Bahkan karyawan datang dengan saya, dia bilang, Kiki, aku bosen di rumah, di kamar bosen, aku boleh nggak main di salon? Main aja, kan dingin tuh di salon. Nggak usah digaji katanya. Loh, siapa yang mau gaji lu? Nggak ada tamu. Dia bilang nggak usah digaji, pokoknya saya datang kalau nanti dapat duit baru bagi katanya. Saudara, itu terbiasa sampai hari ini, saudara. Dan kami berjalan terus sampai hari ini. Ya, nah. Saya beri tema ini, kita seringkali lupa tentang kehidupan ini, tentang perjalanan hidup ini, musim-musim dalam hidup ini. Gereja yang mencoba menutupi itu bukan berita baik, saudara. Itu berita yang ditambah-tambahkan. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang keadilannya Tuhan. Mudah-mudahan waktunya singkat, cepat ya, kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, boleh ada Pengkhotbah 3 ayat 1 sama 11. Ini yang menulis Salomo ya, di masa tuanya, Bapak-bapak. Mesti dipahami dulu. Salomo itu siapa, saudara? Salomo itu orang yang dari sejak mudanya hidup bergelimpang dengan harta, tata, dan wanita, saudara. Ya, Salomo adalah satu orang yang dikatakan oleh pribadi Tuhan sendiri bahwa dia adalah satu-satunya manusia di dunia yang punya hikmat luar biasa. Manusia yang punya hikmat, di luar dia tidak ada lagi, bayangkan. Ya, seorang Salomo di masa tuanya akhirnya dia berbicara seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kita yang sudah tua, yang sudah mulai botak, jangan khawatir. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa menanam, ada masa berbuah, saudara. Ada masa menghasilkan. Satu hari Anda mesti berpikir seperti ini. Waktu ngopi tiba-tiba berhenti, saya nggak pernah memaksakan diri, saya ingin buka lagi. Karena semua ada waktunya dan ada bagian yang lain yang saya harus kerjakan. Paham gak di sini? Itu saya keluar dari tekanan-tekanan hal seperti ini. Banyak hamba Tuhan nggak tahan ketika situasinya semua tiba waktunya. Ya, lanjut. Nggak bisa langsung sekaligus ya? Nggak bisa ya? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dengar, kita lahir, kita nyusahin orang, betul ya? Nyusahin orang tua kita, ya. Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi persoalannya ini adalah kehidupan. Salomo ngomong, kehidupan ini adalah semua proses kehidupan ini. Ada di dalam kehidupan ini adalah penderitaan demi penderitaan. Gereja Kasih Karunia menolak yang namanya penderitaan. Gereja yang memahami anugerah harusnya lebih memahami proses kehidupan setiap kita. Tanpa proses, tanpa penderitaan, kita tidak bisa menemukan atau ditemukan lebih tepatnya oleh anugerah Tuhan. Oleh penderitaan demi penderitaan yang dunia ada yang kita hidupi ini, kita tidak mungkin, kalau sampai kita tidak memahami, mengenal anugerah kasih karunia Tuhan, maka hidup Anda sama aja sudah nggak ada artinya. Ya, ada waktunya semua, ada waktu membunuh atau menyembuh, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu menangis, dengar. Ada waktu juga untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu juga untuk kita senang-senang menari-nari. Saudara, ada waktu untuk membuang waktu dan lain sebagainya, saya nggak perlu jelaskan. Tapi saya ingin katakan bahwa kehidupan di dunia yang sudah jatuh ini, kita tidak pernah minta kita lahir di keluarga yang miskin, kita lahir di keluarga yang kaya. Semua punya masalah. Jangan bilang, oh si A enak. Enggak, dia nggak enak kalau kita ketemu ngomong pribadi berdua. Lu gimana, lu banyak duit lu ya? Gua sama bini gua nggak dihormati. Jadi gua sekarang ngomong aja dicuekin. Duitnya banyak orang ini. Dia pelampiasannya, dia beli handphone 1, handphone 2, ganti setengah tahun, setahun sekali ganti baru.
Ntar bosan mobil satu, beli lagi mobil satu, mobil baru. Ketemu, Ki, gue mau bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini. Hidup ini ngapain lu cari-cari hal kayak gini? Hidup udah masalah, lu mau tambah-tambah. Dengerin, kalau masih muda nggak apa-apa, tekanan berat bagus. Tapi buat umur lu usia gini, jantungan, darah tinggi, apalagi, terutama asam lambung, mau apa lagi? Cari masalah. Hidup udah masalah, lu cari-cari. Dia belum memahami anugerah Tuhan, Bapak-bapak. Jadi hidup ini nyusahin orang, gagal, ya, lahir, pacaran, kecewa, suami istri kecewa, anak kita kecewa. Saudara, ini kehidupan yang gak bisa dihindari. Jangan anggap Anda semua hidup oke-oke, baik-baik. Kalau Anda oke-oke, Anda berkata baik-baik, Anda sedang menipu diri sendiri. Pendeta yang gak pernah berantem sama istrinya juga bohong. Saya tiap hari berantem sama istri saya. Awal pernikahan masuk 5 tahun, aduh ini kok begini Tuhan. Nggak tahu saya kenapa dikasih istri kayak gini, kan Tuhan yang ngasih. Kenapa? Saya tanya hidup itu terus Tuhan. Waktu itu saya belum mengerti anugerah Tuhan. Tapi hari ini saya baru mengerti kenapa saya punya istri seperti ini. Itu untuk mengubah saya. Selama-lama hati saya tekan ke situasi keadaan. Satu-satunya yang saya punya harapan adalah saya bicara sama Tuhan pribadi, saudara. Dan waktu Tuhan bicara sama saya, kan firman Tuhan ngomong, naikkanlah doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Doa dan permohonan Alkitab enggak memisahkan, harus jadi satu. Karena doa itu lebih luas. Di situ ada pujian, ada penyembahan, ada iman. Baru kita naikkan permohonan dan diakhiri dengan kehendakmu yang jadi. Itu kepasrahan adalah iman yang paling besar. Kapan waktu kita pasrah? Saat kita nggak ada jalan. Saat saya nggak tahu lagi harus berbuat apa sama bini gue ini gitu dulu. Dan Tuhan singkapkan kebenaran itu, anugerah kasih karunia. Ketika saya mengerti kasih karunia, saya bisa melihat istri saya dalam kacamatanya Tuhan. Sesuatu yang luas saya melihat. Saya bisa melihat hal baik di dalam istri gue. Saya bisa melihat hal baik di dalam situasi yang gak baik. Dan saya baru tahu itulah kebahagiaan sejati. Kita mengenal anugerah Tuhan. Hari ini kita kalau dengar berita-berita atau khotbah-khotbah tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan, berontak. Susah. Nanti satu hari saya akan kasih kesaksian, susah. Bagaimana saya buka YouTube, itu beritanya mempengaruhi saya, susah. Aduh capek dah. Saya mau YouTube itu bagus tapi nggak taunya isinya babak belur, bapak-bapak. Saya pikir itu paling benar, berita yang paling benar karena yang bicara adalah doktor teologi. Tapi nggak taunya itu kacau balau, susah. Kita nggak bisa menghindari itu, Bapak Ibu. Habakuk buka, tolong. Habakuk 1 ayat 2. Saudara-saudara, Anda tahu Habakuk? Saya bawa hari ini kitab Habakuk. Habakuk itu adalah seorang nabi kecil. Nabi kecil di zaman Israel itu terpecah dua. Yang di utara terdiri daripada 10 suku. Yang dua itu Yehuda dan Benyamin di selatan. Saya mau cerita dulu ya. Mungkin anak nanti bisa baca sendiri di rumah kitab Habakuk, nggak panjang. Tapi ini saya mau cerita bagaimana seorang nabi Habakuk itu tidak memahami keadilannya Tuhan, saudara. Habakuk itu tidak mengerti rencana kehidupan ini, saudara. Ya, jadi dua Israel, dua negara ini, yang satu bagian utara terdiri daripada 10 suku, ya kalau nggak salah ibu kotanya Samaria kalau nggak salah ya Pak ya, kalau nggak salah. Samaria lagi. Ya pokoknya sanalah nanti baca. Yang saya tahu dua itu terdiri pada suku Yehuda dan Benyamin, ya, dengan ibu kotanya Yerusalem. Alkitab menceritakan, termasuk sejarah saya baca, yang 10 suku itu hilang, pergi entah kemana pada
pada kemana bangsa-bangsanya. Kenapa? Karena 10 suku itu berbuat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat. 10 yang suku ini hilang berantaranya. Sampai hari ini. Apa itu suku apa kan ada Dan dan lain sebagainya suku-suku. Mereka jahat melakukan yang jahat, Alkitab mengatakan. Mereka jahat sehingga Tuhan mengizinkan mereka. Nggak tahu ada di mana, dibawa pergi ke beberapa bangsa. Tapi 2 suku Israel ini, nah disinilah Yerusalem ini ada Nabi Habakuk, dia melayani di sana. Sebagai nabi yang kecil, ya nggak besar, nabi yang nggak besar seperti Elia, Yesaya dan lain sebagainya. Dia nabi yang biasa. Tetapi dia melihat, saudara, dia melihat situasi di Yerusalem, di kota Yerusalem itu juga banyak orang yang percaya Tuhan, ternyata berbuat jahat atau dijahatin. Ada banyak di depan mata dia orang-orang melakukan kejahatan, dan Habakuk ini nggak suka. Dia komplain, saudara, karena dia itu merasa Tuhan ini nggak adil ya. Kenapa kok dibiarkan kejahatan ini di depan mata dia, saudara? Dia ngomong gini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Habakuk itu berteriak loh sama Tuhan. Tuhan ini nggak adil. Kok orang-orang ini menindas makin jahat? Kenapa lu diamin aja? Habakuk itu marah, saudara. Bahkan dia marah sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Tetapi kau dengar, aku berseru kepadamu nih. Ini ada penindasan. Kenapa kamu tidak tolong? Anda pernah gak berkata gitu? Atau dulu mungkin Tuhan gak adil? Gue udah lakukan semua, tapi kok saya lihat tuh orang-orang jahat tuh teman kita tuh gak mati-mati. Kadang kita berpikir ini orang udah sakit-sakit, menderita sampai 2-3 tahun koma. Tuhan kok gak ambil sih? Malah yang nungguin kok mati duluan. Yang jaga malam mati. Tuhan pernah gak berpikir gitu? Dulu saya punya teman namanya I.O. Preman. Kalau ketemu saya, ketemu teman-teman ditotok. Tahu gak ditotok? Bagi gue duit mau beli rokok. Dicegat kita sambil teler-teler gitu. Ya, gak mati. Saya ngomongin gak mampus nih anak ya. 1 hari ditusuk sama orang. Ucusnya berlepetan keluar. Dia gendong ucus. Dia bawa ke rumah sakit. Dalam hati gue, syukur lu, mati lu. Kagak mati lu. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia main sama kita, dia main judi di tempat saya, sama adik-adik saya, sama teman. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, makin jahat nih orang. Kok gak mati-mati malah diberkati? Kita seringkali gak tahu apa yang kita hadapi. Bagaimana kondisi saya ke depan? Duit habis. Sorry ya, saya masih bersyukur itu karena salon itu gak sewa pada waktu itu, dikasih. Dan mulai ada 1-2 tamu datang. Permasalahannya cuma satu, pada waktu itu COVID gak boleh terima tamu. Jadi di depan orang DKI itu maju mundur periksa, ngerti gak? Mobilnya kan di jalan raya. Jadi saya ngumpet-ngumpetan, mobil saya taruh jauh, pintu dirantai, saudara. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya kan cuma bisa gunting rambut, cuma bisa salon, pelayanan tutup semua. Jadi orang kayak nganggur gitu. Dan orang yang sibuk tiba-tiba harus nganggur, itu secara psikologi mempengaruhi saya. Tetapi Anda tahu nggak hari ini saya nyaman di rumah lu sendirian lu. Dulu nggak pernah nyaman, tapi hari ini saya bisa nyaman, saya bisa dengar khotbah, saya bisa cari sejarah, saya bisa cari ini, saya bisa nyusun khotbah, bahan-bahan jadi banyak. Catatan saya tulis-tulis, karena saya suka lupa kalau ada sesuatu yang bagus saya catat. Saya baru tahu dan baru
ngerti setelah melewati ini semua. Dan kita juga demikian. Hari ini kita bisa memahami kehidupan ini setelah Anda melewati itu semua. Dan kita banyak tidak bisa melihat tangan Tuhan, saudara. Keadilannya. Kita seringkali komplain. Ayat 2 ya. Penindas tapi tidak kau tolong. Ayat 3-nya. Mengapa engkau memperlihatkan? Ayat 3-nya ya. 3 bukan 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Anda tahu di sekitar kita ini banyak kejahatan loh. Cuman Anda nggak memahami mungkin ya. Anda berpikir kejahatan itu kalau kita ditodong. Tapi kejahatan itu dia menipu kita. Dia berusaha untuk menggagalkan kita. Kejahatan di depan mata kita, saudara. Ya, kadang-kadang dia memakai orang-orang sekitar kita untuk kita mengecilkan diri, saudara. Padahal Tuhan mau kita berjalan terus, saudara. Di dalam keadaan pun jalan aja, saudara. Hidup jalan terus, ya. Sehingga aku memandang kelaliman, dengar ya. Habakuk ini marah sama Tuhan karena di depan matanya dia melihat kejahatan demi kejahatan. Ya, ada penindasan, kelaliman, ada aniaya, ada kekerasan, ada di depan mataku Tuhan. Pertikaiannya terus terjadi, ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilannya. Saya juga bingung kalau nonton YouTube itu kadang-kadang saya sampai terbawa emosi ngelihat dengerin seorang ngehina ngomongnya. Padahal orang namanya pinter, intelektual tapi ngomongannya goblok, tolol, pengecut, bajingan. Itu kan terpengaruh emosi saya. Ini orang intelektual dan kita nggak bisa menutup itu. Mana bisa kita kuping kita menutup melihat orang-orang bicara menutup mulutnya, nggak bisa. Ini terjadi di sekitar saya, di sekitar kita. Yang ada akhirnya saya bisa mengerti kenapa saya bodoh mau mendengar hal kayak gitu. Saya cukup matiin aja kan. Kita nggak bisa tutup mulut orang, ya matiin kuping kita tutup. Ya, sebab orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang jahat malah dibela, susah. Lihat tuh pembelaan orang-orang itu. Datang berbondong-bondong, dibela-bela. Padahal jelas dia nggak bermoral, nggak sesuai dengan intelektualnya, tapi ngomong sembarangan dan itu menghina sekali. Dan kita nggak bisa menutup teman-teman kita yang membicarakan kejelekan kita. Ini kehidupan. Anda berpikir Anda sudah berbuat baik, iya. Tapi percayalah, nggak ada yang berterima kasih sama kita. Semua memanfaatkan kita. Nah, ini kehidupan. Kalau Anda tidak tahu Anda berjalan bersama siapa, Anda akan stres berat. Ya, lanjut 4. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan praktekkanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kepercayai jika diceritakan. Lihatlah, tunggu. Lihatlah, ini Tuhan yang ngomong ya. Di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang sebab aku, kata Tuhan tuh ya, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak kau percayai jika diceritakan. Siap. Dia datang sama Tuhan, dia nggak hadir. Dan tahu nggak sejarahnya? Ternyata Tuhan mengirimkan yang lebih jahat. Ini nggak seberapa, kata Tuhan. Ini nggak seberapa. Tuhan mengirimkan bangsa Babylon yang lebih jahat lagi, 2 kali lipat dari kejahatan bangsa Asyur ini. Mereka yang menyerang, yang bikin kejahatan ini, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang lebih jahat lagi. Kita komplain sama Tuhan, Tuhan kok nggak ada tamu, kok nggak ada ini berkat begini-begini, dibikin susah lagi. Jangan kaget kalau ketika kita datang sama Tuhan kita ngomong, ternyata bukan berkat yang turun. Dia situasikan lebih susah lagi. Dan ini kenyataan hidup. Makanya saya selalu bicara tentang proses kehidupan setiap orang percaya itu sebelum mengalami dan mengenal anugerah. Kita nggak mungkin mengalami anugerah kalau kita tidak dalam tekanan demi tekanan. Makanya itu sebabnya saya senang bergaul dengan bajingan. Saya senang bergaul dengan preman. Saya senang bergaul dengan orang jahat. Kenapa? Karena saya tahu ketika dia bertemu dengan anugerah Tuhan, orang ini menjadi alat kemuliaan buat Tuhan. Saya baru ngerti hari ini kenapa Tuhan izinkan hidup saya hancur berantakan.
Saya baru mengerti kenapa Tuhan izinkan saya manusia yang paling bejat misalnya pada waktu itu. Saya nggak tahu, tapi waktu hari ini saya mengerti. Ternyata Tuhan, saya kalau ngomong Tuhan mengasihi saya berlebih, keterlaluan juga kali. Tuhan juga mengasihi kita semua sama, betul nggak? Tapi orang yang berhutang banyak kepada dia, dia akan memberi banyak hidupnya buat Tuhan. Jadi saya nggak ada capek injil ke penjara. Sampai ditegur juga sih sama teman saya. Ki, inget lu udah tua. Kan kurang ajar ya. Temen ingetin saya lu udah tua, bukan ingetin maju terus gitu ya. Ya, saya salut sama Stephen Tong loh, ngomong-ngomong. Udah 83. Kursi roda. Mau naik mimbar dituntun. Tapi begitu di mimbar, wah ngomongnya ketus loh. Semangatnya loh. Dan khotbahnya 2 jam lebih, mati gak lo? Sampai saya gini, gua mau turun dulu, kencing, saya gituin. Ngapain? Drop tau drop? Saya harus isi perut 2 jam sekali karena saya ada gula, jadi nggak boleh drop. Di bawah ada kantin. Wah, tapi saya penasaran dengerin khotbahnya juga. Saya setel YouTube-nya kan ada lagi langsung aja sembari makan, sembari saya dengerin. So 3 jam khotbahnya si Stephen Tong. Umur 83 tahun. Dan saya gak pusing dengan khotbahnya. Ya karena dia udah tua, ngomongnya ngalor ngidul, bolak-balik. Pak Tong seperti itu. Tapi saya lihat dia punya hidup. Mobilnya sederhana. Dan dia berani ngomelin di atas mimbar. Yang diomelin tuh konglomerat. Kita berani gak ngomelin konglomerat, Pak? Dia berani, lu pikir lu punya duit bisa ngatur gua ya katanya. Nah itu gua salut tuh sama hamba Tuhan yang kayak gini. Lu pikir lu punya duit banyak bisa atur gua, atur gereja gua? Enggak. Nah, saya salut kalau di samping kekurangannya yang ngomel-ngomel dulu. Ya, kita kan juga pengen kencing, kalau ada pengen kencing keluar ngumpet-ngumpet, bayangin kalau kelihatan dia siapa yang mandi. Ya, itu ada plus ada minus. Ya, tapi saya melihat ya bahwa dia itu luar biasa. Selain dia ngajar ya, ya maklum lah ya, orang udah tua 83 kadang-kadang ngomong ini tadi ulang lagi gitu, suka lupa. Dan mati gue juga gitu kalian nanti. Saudara ya, Habakuk 1 ayat 12-13 buka. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Gila ya, saudara. Kalau kita baca kitab Ayub ternyata sama loh. Ayub komplain sama Tuhan loh. Di sini siapa yang suka komplain sama Tuhan? Bersyukur loh kalau Anda mau komplain sama Tuhan. Anda nggak berani komplain kan? Kalau gue berani, karena gue tahu kalau lu datang sama Tuhan, lu pasti lepas dari segala hal. Komplain kek, marah kek, ngadu, nggak pernah marah sama Tuhan. Ah, yang bener, gue suka marah juga sama Tuhan. Tuhan kenapa kasih bini yang kayak gini sih? Gue marah dulu, udah bawel, nggak hormat. Sepertinya kita gitu, merasa gitu. Padahal dia sayang sama kita nggak tahu, nggak lihat. Karena yang kita dengar itu omelannya terus, bawelnya itu. Tapi ketika saya udah mengerti anugerah kasih karunia, wah bersyukur sama Tuhan. Dapat bini yang bawel kayak gini. Waktu saya tahu dia bawel super duper, saya minta sama Tuhan anugerah. Oh ternyata gampang supaya istri nggak bawel. Gampang sekali. Sekali-sekali puji dia ya. Ya gue bersyukur punya istri yang bawel kayak gitu. Sesuatu gampang sekali. Dengerin aja dia ngomong, hilang bawelnya kan. Dan sampai hari ini gak bawel lagi tuh. Karena saya udah bisa melihat hal baik di dalam dirinya. Dimana Tuhan bekerja lewat saya bisa melihat hal-hal baik dalam hidup. Beda loh. Ketika kita melihat yang gak baik di dalam seseorang, kita sulit melihat isi hatinya, kita sulit melihat kebaikannya. Ya. Demikian juga Habakuk ya, mengapa Tuhan tidak memandang kelaliman, mengenai orang yang berbuat khianat, engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar. Saudara,
Kita hidup di negara, kita negara minoritas. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mayoritas itu menekan Anda dan saya. Kalau Anda nggak bisa bawa diri di tengah kehidupan ini, katanya kita berjalan bersama Tuhan. Tapi kita menyikapi mereka dengan salah, saudara. Akhirnya ada kejadian kan, banyak yang dimasukin penjara. Kadang ada yang ngomong gini, Ki, kok lu diem aja sama orang-orang kayak gitu? Saudara-saudara, saya ingetin ya, tidak ada satu helai rambut pun, kejadian apapun Tuhan gak izinkan. Saya gak percaya itu. Saya percaya segala sesuatu hidup ini Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membentuk saya. Kita juga gak habis heran pikir, kenapa perang melulu Israel sama Palestina? Kenapa itu? Kenapa bangsa Israel kok selalu menang? Kita gak tahu masa-masa lalu bangsa Israel dihancurkan, pergi kemana-mana, hilang dari dunia, dianiaya, dibunuh jutaan orang, puluhan ribu bahkan. Tapi pada saatnya Tuhan bela orang Israel. Kita gak ngerti. Hidup ini jangan so ngerti, kita gak ngerti, kita cuma percaya. Lanjut. Habakuk 2 ayat 1 dan 4. Nah, Habakuk, jadi gini ceritanya. Setelah dia komplain sama Tuhan, Tuhan lu kan kudus, lu kan matamu nggak bisa melihat kejahatan, ya harusnya kan kau Tuhan yang adil, hukum mereka dong, hukum. Ya, tapi waktu itu nanti Anda baca bahwa Tuhan berkata dia mengirimkan orang yang lebih jahat, dan akhirnya Tuhan ketemu dan dia di gunung dia ngomong gini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ini si Habakuk nih ya ngomong, aku akan berdiri di tempat pengintaianku. Ya, aku berdiri tegak di menara, aku mau meninjau, dia mau melihat, dia mau ngetes nih dan dia menantikan apa yang akan difirmankannya kepada dia maksudnya ya, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia datang sama Tuhan, dia tungguin nih apa jawaban Tuhan. Ya kayak kita gitu ya, datang sama Tuhan. Nih gimana nih, maaf ya, kenapa adik gue meninggal ya, saya kaget dadakan. Adik saya paling kecil telepon saya, Ki, si Englip drop tuh, tiba-tiba drop ya, nggak sadar. Ya udah bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit meninggal di jalan. Padahal kemarinnya masih ngomong sama saya, Ki, lu kalau ada waktu kesini gue mau ngomong katanya. Saya nggak tahu dia bakal ninggalin saya. Tapi saya menyesal kenapa saya malam hari itu nggak sempat datang. Karena saya pikir besok aja mungkin tengah malam. Pada saat itu dia mau ngomong sesuatu sama saya. Ya, lanjut ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Dia bilang di Tuhan ngomongin orang-orang yang tadinya nggak lurus itu tuh ya hatinya. Tapi orang yang benar dia bilang. Ya, tapi orang yang benar akan hidup oleh. Jadi Tuhan masih ngomong gini, orang jahat tuh pasti gue hukum, pasti. Tapi lu orang benar, kalian nih orang benar, cukup percaya. Jadi Habakuk itu datang sama Tuhan dan Tuhan ngomong, kita percaya Tuhan punya cara sendiri untuk memungkum orang-orang yang jahat, yang gak lurus hatinya. Tapi dia bilang kalian yang sudah hidup, sudah menjadi anak Tuhan itu cukup dengan percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia menyediakan kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kita gak sabar, kita berpikir permintaan kita, permohonan kita itu akan dijawab. Kita minta, no. Saya tadi mulai dengan berkata bahwa naikkan doa dan permohonan itu ya adalah iman yang besar, adalah ketika di akhir doa kita selalu berkata kehendakmu yang terjadi. Bisa gak kita ngomong seperti itu? Banyak kan kita, Tuhan gue pengen ini, pengen itu, tolong. Tapi kita gak bilang kehendakmu yang terjadi Tuhan. Kalau saya lain, gaya bahasa saya lain. Tuhan kalau kamu izinkan, saya mau jalan-jalan ke sini susah. Kalau Tuhan izinkan, jadi saya bilang kalau Tuhan izinkan, saya memberikan kepasrahan saya. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan gak izinkan saya enggak. Ya,
Jadi apa yang kita ambil dari interaksi antara Habakuk dengan Tuhan? Ya, yang pertama saya ini catatan. Dengar ya. Tuhan itu maha adil. Dengar, Tuhan maha adil dan itu kita harus percayai. Dia waktu zaman perang-perang kita nggak ngerti kenapa orang-orang jahat dimusnahkan, kita nggak mengerti. Tetapi di dalam baca sejarah-sejarah ternyata tahu saudara, orang Israel itu kenapa dibela Tuhan. Itu janjinya kepada Abraham. Kita sulit mempercayai. Kalau saya nonton film Abraham, udah ada yang nonton His Only Son? Udah. Bagaimana Tuhan itu, imannya si Abraham itu sempat ragu. Bagaimana si Sarah itu tidak mempercayai Tuhannya Abraham ini. Ada keraguan. Kita sering keraguan. Nah, itu yang terjadi ya. Kita mesti percaya interaksi antara Abraham dengan Habakuk. Ternyata Tuhan harus kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan dengarin. Kadang kan kita lihat dia membiarkan orang jahat menghukum, enggak. Tuhan itu penuh belas kasihan. Bagi orang yang mengalami penderitaan, saya kasih tahu, kita nggak bisa menghindari penderitaan. Satu gereja teman saya itu anti kalau ngomong penderitaan. Lu bagaimana bisa mengalami anugerah Tuhan? Dan saya perhatiin, oh ternyata mereka orang-orang yang sukses dan berhasil. Sehingga mereka berpikir dengan segala yang dia punya itu, mereka bisa mampu lewat dari penderitaan. Enggak, saya bilang, mau kaya mau miskin, Anda akan menemui masa-masa tua, masa tubuh Anda lemah, masa Anda tidak berdaya, masa Anda akan mulai menyusahkan orang-orang sekitar Anda. Kita nggak melepas dari namanya kelemahan tubuh, sakit, mungkin laki ada sakit apa yang saya nggak tahu tuh, prostat ya, kalau perempuan katanya kanker lah, seperti itu. Dan itu kita nggak bisa menghindar kok. Bahkan kalau saya doa cuman gini, Tuhan kalau kamu panggil gue jangan bikin gue sakit ya. Enak ya ngomongnya gitu ya. Jangan bikin saya sakit ya. Terus ada jawaban lagi di dalam hati saya. Mungkin setan yang ngomong gini. Iya mati gak sakit tapi ditabrak. Kalau orang tabrakan langsung mati kan. Ya kan. Waduh terserah Tuhan deh. Baru kita enak deh jalanin hidup. Yang penting kita hati-hati aja. Ya makan kita jaga, ya hidup jaga baik-baik lah, itu bagian kita, betul nggak? Ya, oh ada yang ngomong, Ki, lu ngapain jaga makan? Percaya aja, pakai iman. Iman lagi, itu bukan iman itu, saudara. Tuhan bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan, tapi itu semua sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendaknya kita loh. Ya, hal yang pertama kita harus belajar Tuhan itu adil dan penuh belas kasihan. Walaupun mungkin kita tidak bisa memahaminya. Dengar ya, hubungan Habakuk dengan Tuhan, ya, dia sendiri nggak bisa memahami kenapa Tuhan seperti ini. Sehingga Tuhan harus bilang, lu harus percaya aja. Orang benar hidup karena percaya. Ya, yang kedua, Tuhan akan membalas segala kejahatan dan orang benar suatu saat akan melihat keadilan ditegakkan oleh Tuhan dan merasakan belas kasihannya. Yang kedua, Tuhan itu adil, dia pasti membalas kejahatan. Ya, kejahatan itu, keadilan itu akan ditegakkan. Dan bagi orang yang teraniaya, dengar, bagi orang yang merasa hidupnya menderita, bagi orang yang merasa hidupnya nggak berjalan mulus, hidupnya jalan di tempat putar-putar tempat, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya, saatnya akan tiba. Yang ketiga, mungkin di mata kita Tuhan membiarkan orang menjahati kita, tapi bukan berarti Tuhan mendukung mereka. Ya, tadi ada ayatnya. Ya. Tuhan penuh belas kasihan sama orang-orang yang teraniaya. Terus keempat, Tuhan, kita percaya bahwa rencananya lah yang terbaik. Saudara, kasih karunia itu saudara. Saya bersyukur loh kalau saya bisa memahami anugerah Tuhan. Karena di dalam kasih karunia ini saya bisa melihat ini. Bahwa ternyata setiap fase kehidupan kita, setiap perjalanan hidup kita, baik waktu saat kita turun, waktu kita naik, Tuhan menyertai kita.